warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilham, NIM 18310411111. Kelas PJKR D. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang telah saya buat yang mengenai self confidence dan confidence dalam olahraga. Jadi self confidence yaitu adalah suatu keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai sesuatu atau target yang telah ditentukan. Jadi pengertian dari self confidence adalah kemampuan kepercayaan diri kita dalam mencapai sesuatu target. Misalkan dalam misalkan seorang atlet mempunyai misi atau target untuk mencapai, umpamanya mengikuti kejuaraan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam self confidence menurut para ahli, pengertian confidence menurut para ahli yang pertama adalah menurut Subdhyo Setiobroto, self confidence adalah merupakan modal utama seorang olahragawan untuk dapat maju dan pencapaian prestasi. Untuk prestasi yang tinggi harus dimulai dengan rasa percaya diri bahwa mampu dan melampaui prestasi yang pernah diraih atau yang pernah diraih sebelumnya. Jadi maksud dari pendapat dari menurut Subdhyo Setiobroto adalah self confidence adalah merupakan modal utama bagi seseorang untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih, atau olahragawan yang telah dulunya juara 2 dan dengan adanya rasa percaya diri seseorang itu dapat meraih juara 1 yang sebelumnya juara 2 sehingga menjadi juara 1. Pendapat yang kedua menurut Yusuf Al-Ushari, self confidence adalah suatu bentuk keyakinan yang kuat pada jiwa, kepahaman dengan jiwa, dan kemampuan menguasai jiwa. Jadi maksud dari ini adalah keyakinan kita terhadap pada jiwa kita untuk dalam melakukan suatu hal, atau kemampuan kita menguasai jiwa atau mengontrol jiwa kita agar tetap berjalan dengan baik. Dan menurut yang ketiga para ahli, yaitu menurut Ainun Fatimah, percaya diri adalah merupakan sikap positif seseorang individu yang mampu mendirikan dirinya untuk mengembangkan penelitian positif baik terhadap sendiri maupun terhadap lingkungan sesuatu yang dihadapi. Jadi di sini adalah merupakan percaya diri menurut Ainun Fatimah, suatu percaya diri yang sangat baik dalam penilaiannya, sehingga dengan rasa percaya diri kita bisa memanfaatkan atau bisa memberikan contoh yang baik terhadap orang lain. Dalam self confidence ada beberapa aspek khusus tentang percaya diri dalam olahraga. Yang pertama adalah
keyakinan tentang kehidupan seseorang untuk melaksanakan keterampilan fisik. Yang kedua adalah keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan psikologis. Yang ketiga adalah kepercayaan untuk menggunakan keterampilan persepsi. Empat adalah kebugaran fisik dan status pelatihan percaya diri dalam satu belajar atau kemampuan meningkatkan keterampilan seseorang. Self-confidence terdapat beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengembangkan emosi positif. Jadi perlu kita ketahui bahwa cara meningkatkan emosi positif yaitu apabila kita merasa yakin dengan diri kita, yang dengan kemampuan kita, seseorang mungkin bermain lebih tenang. Jadi apabila kita mempunyai percaya diri yang kuat, apabila dalam suatu melakukan permainan atau perlombaan, jiwa kita akan kita merasa lebih lepas dalam melakukan atau melepaskan suatu kemampuan dalam diri kita, yaitu dengan tenang, santai, untuk menjadi agresif dan tegas. Manfaat yang kedua adalah memfasilitasi konsentrasi. Jadi seorang olahragawan harus mempunyai yaitu konsentrasi dalam dirinya. Ketika olahragawan merasa yakin, pikirannya bebas untuk fokus pada tugas di hadapannya. Apabila terdapat kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan atau seberapa baik orang lain berpikir yang dilakukan. Jadi dengan adanya manfaat yaitu konsentrasi, seseorang harus mempunyai lebih percaya diri, lebih terlepas dalam menghadapi situasi yang ada. Manfaat yang ketiga adalah mencapai tujuan. Jadi seseorang percaya diri cenderung lebih mudah mencapai sesuatu yang diinginkan apabila self-confidence ini apabila kita merasa percaya diri, dan itu akan mempermudah kita dalam mencapai suatu target. Dan manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan. Jadi pertanyaan adalah bagaimana cara supaya kepercayaan diri kita ini lebih baik. Jadi banyak upaya seseorang dalam memperluaskan berapa lama olahraga akan bertahan dalam mengejar tujuan. Jadi sangat tergantung pada percaya diri kita. Apabila mempunyai percaya diri, maka kepercayaan dalam melakukan sesuatu itu sangatlah akan mempengaruhi tentang mulai dari awal sampai akhir. Jadi manfaat yang kelima yaitu adalah mempengaruhi strategi permainan. Dalam olahragawan pada umumnya adalah merujuk pada bermain untuk menang. Olahragawan yang cenderung untuk bermain untuk menang biasanya tidak takut dan untuk mengambil risiko, sehingga merupakan satu keuntungan dalam menguasai kompetisi. Manfaat yang keenam adalah mempengaruhi momentum psikologis. Kepercayaan diri ini sangat adalah mempengaruhi olahragawan dan pelatih dalam upaya menang atau kalah suatu pertandingan, mampu menghasilkan positif sehingga momentum negatif merupakan aset penting. Orang-orang yang percaya diri pada diri sendiri dan kemampuannya tidak mudah untuk menyerah. Biasanya melihat situasi di mana hal-hal yang dijadikan motivasi dan tantangan. Manfaat yang terakhir yaitu adalah mempengaruhi kinerja. Hubungan yang paling penting baik praktisi antara lain adalah kemudian faktor yang mempengaruhi hubungan ini antara lain yaitu pertama karakteristik kepribadian, karakteristik demografi atau jenis kelamin dan umur.
mempengaruhi kegairahan dan atau kecemasan dan mempengaruhi kognitif. Tipe-tipe dalam self confidence, yang pertama adalah percaya diri yang proporsional. Percaya diri yang optimal, seseorang akan merasa menjadi begitu yakin dapat mencapai tujuan karena akan berusaha keras melakukannya sehingga ia mendapatkannya. Seseorang tidak akan selalu tampil baik, dan yang penting adalah mencapai potensi atau tujuan dalam melakukan suatu hal. Dengan keyakinan yang kuat apabila kita mempunyai keyakinan yang kuat, itu akan mempengaruhi atau mengurangi beban atau mengurangi kesalahan demi kesalahan, berusaha untuk memperbaiki dan dapat menuju kemenangan. Yang kedua adalah tidak percaya diri, atau lack confidence. Banyak orang memiliki keterampilan fisik untuk meraih kesuksesan, akan tetapi banyak orang yang kurang percaya diri pada kemampuannya. Pada waktu permainan ataupun pertandingan, keraguan diri merusak kinerja, keraguan menciptakan atau kegelisahan dan memecah konsentrasi dan menimbulkan keraguan. Jadi individu kurang percaya diri ini menjadi terganggu sehingga menjadi ragu dan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Seseorang yang terlalu percaya diri diartikan bahwa kepercayaannya lebih besar dari kemampuannya. Kinerja menjadi menurun karena percaya diri bahwa tidak perlu mempersiapkan diri. Jadi hal ini mudah didapatkan apabila kita merasa kita mampu, padahal dengan rasa percaya diri yang kuat ini itu tidak melebihi dari kemampuan kita, atau dalam istilah lain yaitu menyombongkan diri. Dalam Enum Fatimah menyebutkan bahwa ciri dan karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang profesional adalah, yang pertama adalah percaya akan kompetisi dan kemampuan diri sehingga tidak membutuhkan pujian dan pengakuan, penerimaan ataupun hormat orang lain. Yang kedua adalah tidak terdorong untuk menunjukkan sikap kompromis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Enum Fatimah juga menyebutkan karakter individu yang kurang percaya diri sebagai berikut. Yang pertama adalah berusaha menunjukkan sikap kompromis semata-mata demi mendapat pengakuan dan penerimaan kelompok lain. Yang kedua adalah menyimpan rasa takut dan kekhawatiran terhadap penolakan. Model confidence dalam olahraga. Yang pertama adalah membangun self confidence olahraga. Self confidence didefinisikan adalah sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa seseorang mempunyai kemampuan individu dalam kemampuan itu menjadi sukses. Yang kedua adalah sumber confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga menggaris bawahi dan mempunyai sumber adalah olahraga adalah terfokus pada pencapaian regulasi diri dan iklim sosial. Yang ketiga adalah konsekuensi dari self confidence. Konsekuensi ini adalah mengacu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya dalam olahraga. Secara umum, tingkat kepercayaan yang tinggi membangkitkan emosi yang positif terkait dengan perilaku, prestasi produktif seperti usaha dan ketekunan yang menghasilkan penggunaan yang terampil dan efisien yang bersumber dari daya kognitif. Empat, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi
self confidence olahraga. Faktor yang mempengaruhi ada dalam olahraga adalah budaya, organisasi, serta karakteristik demografi dan kepribadian. Sumber self confidence dalam olahraga terdapat ada beberapa macam. Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Rasa percaya diri kita akan tinggi apabila kita sering mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Demonstrasi kemampuan adalah menunjukkan kemampuan dengan memenangkan atau mengalahkan lawan. Persiapan fisik dan mental adalah tetap fokus pada tujuan, siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Kepemimpinan pelatih, dukungan sosial, perwakilan, lingkungan yang nyaman, merasa nyaman dalam lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah progresi situalisme. Dalam menilai membangun self confidence, yang pertama adalah menilai self confidence. Self confidence itu terdapat kapan saya terlalu percaya diri, akan timbul pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana saya bisa mengoreksi kesalahan. Yang kedua adalah membangun self confidence. Dapat ditingkatkan, dibangun dalam berbagai cara, yaitu kinerja, bertindak percaya diri, berpikir percaya diri, dan menggunakan citra. Ada beberapa cara untuk meningkatkan self confidence. Yang pertama adalah bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. Adalah memperbaiki tujuan atau niat, yaitu adalah ingatlah kembali kekuatan yang pada diri kita. Kita harus mengingat kemampuan diri kita, yaitu percaya diri, kemampuan dan percaya diri diri sendiri. Hindari menghakimi diri sendiri. Jangan terlalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan selama bertanding. Yang terakhir adalah instrumen percaya diri, yaitu dimensi percaya diri, indikator profesional, indikator adalah percaya akan kompetensi dan kemampuan diri, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap kompromis. Adapun contoh angket yang pernyataan atau nanti saya merasa nyaman saat bertanding. Saya yakin bisa memenuhi tantangan. Mungkin yang itu saya sempat jelaskan mengenai materi self confidence dalam olahraga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.